Saya akan konsepkan di sini tentang zikrullah, ya, tentang zikrullah yang merupakan minta maaf, bukan konsepkan zikrullah. Saya akan konsepkan di sini tentang ketenangan, at-tuma'nina. Ya. At-tuma'nina tuh yang diterjemahkan dengan ketenangan, ya, yang diterjemahkan dengan ketenangan. At-tuma'nina, ya, ketenangan. Saya akan bawa pada puan-puan, tuan-tuan, term Al-Quran yang kita sudah biasa terjemahkan tenang, tapi saya bawa term Quran yaitu at-tuma'nina. Inilah yang sebelumnya Anda cari semuanya. Bahasanya adalah at-tuma'nina. Ya, at-tuma'nina. So, apakah at-tuma'nina itu? Ya. Kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita adalah ketenangan. Ya. Ternyata tuma'nina itu adalah puncanya, ya, ketenangan itu dicapai melalui zikrullah, ya. Ketenangan hadir karena zikrullah. Ya, kalau kita ikutkan ayat tadi, ya, ayat yang ke-28, surah yang ke-13, bahwa yang namanya ketenangan itu sesuatu yang diperolehi melalui zikrullah. Maka zikrullah adalah satu metode, satu kaedah. Dia diperoleh melalui Al-Quran, begitu. Baik. Jadi ketenangan diperolehi melalui zikrullah. Ini poin asas, ya, mengenai ketenangan. Dan ketenangan itu, ya, yang kedua diperolehi melalui metode penyaksian, ya. Saya akan kumpulkan ayat-ayat Quran di sini, ya. Melalui penyaksian. Penyaksian atas apa yang telah diyakininya, atas apa yang telah diimaninya, ya. Itu boleh dicek dalam Al-Qur'an, ya, surah yang kedua, ayat yang ke-260. Dan boleh dicek juga dalam Al-Qur'an, ya, surah yang ke-5, surah Al-Maidah ayat 113. Oke. Jadi ketenangan melalui zikrullah itu surah yang hari ini kita bincang. Ternyata mengenai ketenangan ini juga disebutkan dalam surah lain, ketenangan melalui penyaksian. Dan disebutkan dalam surah lain, ya, bahwa ketenangan yang diperoleh melalui penyaksian itu akan menatijahkan yang namanya keyakinan. Natijah berbentuk keyakinan, ya. Yang di sini dasarnya tadi adalah iman dulu, ya, keimanan. Bagaimana keimanan nanti ini? Keimanan ini nanti, ya, dia akan berpusing menuju keyakinan. Baik. Jadi kalau saya katakan ketenangan itu apa? Sebentuk suasana, tuma'nina itu apa? Tuma'nina itu sebentuk suasana ketenangan dalam kalbu kita lantaran, ya, diri ini sudah melakukan satu activity yang disebut dengan zikrullah, ya, melalui penyaksian terhadap segala apa yang sebelumnya itu telah diimani bagi menatijahkan satu keyakinan untuk menghilangkan segala bentuk keraguan. Ya, itu namanya tuma'nina. Jadi tuma'nina itu sebentuk ketenangan yang ada dalam kalbu seseorang yang dicapai melalui metode penyaksian untuk membuktikan akan kebenaran imannya itu supaya berbuah pada keyakinan. Itu namanya at-tuma'nina. Ya, at-tuma'nina. Baik. Kalau kita baca pada ayat yang ke-28 surah Ar-Ra'd, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, kalbu kita menjadi tenang lantaran zikrullah. Oke, poin di sini. Bagi orang-orang yang suka mengamalkan tentang makna zikrullah, kita akan pahami zikrullah di sini. Ketika zikrullah itu sangat dikaitkan dengan ketenangan, ya, ternyata ketenangan ini,
Ya, ketenangan ini dikaitkan oleh ayat Al-Quran melalui metode penyaksian. So, adakah ini bermakna bahwa zikrullah itu adalah sebentuk aktiviti yang terkait dengan Al-Quran, di mana Al-Quran yang telah diimani itu dibuktikan kebenarannya melalui penyaksian alam semesta? Masya Allah. Sebab kita tak boleh nak pisah-pisahkan ayat yang lain. Ketika Allah mengatakan dengan zikrullah hati kamu akan tenang. Surah yang lain dengan menyaksikan kekuasaan Allah, jiwa kalbu kamu akan tenang. So apa hubungan antara dua ayat ini? Ya, hubungannya adalah ketika seseorang itu telah beriman, ya, mungkin masih ada kegoncangan dalam hidupnya, diminta untuk melakukan zikrullah supaya meraih ketenangan, dan ketenangan melalui zikrullah itu ternyata adalah ditempuh melalui jalur pembuktian, melalui penyaksian atas apa yang telah diimani. Aku nih betul tak imannya ini. Kalau sudah imannya itu betul, apapun yang menimpa kita, kita cuma recall data-data iman kita. Aku telah buktikan imanku, yang Quran itu benar. Orang kata apapun, aku udah buktikan Quran itu benar. Orang kata apapun tentang masalah penghambaan, aku udah buktikan Allah itu. Ya, tentang Allah itu As-Sami, Al-Latif, Al-Alim, semua sudah saya buktikan dalam fenomena alam ini. Tenang. Ketika melalui penyaksian ini jiwa atau kalbu kita menjadi tenang, maka tenang itu dia terbit kelantaran ada keyakinan. Ya, maknanya orang yang telah menyaksikan apa yang telah dibenarkan itu, dia akan masuk kepada tahap keyakinan. Kalau sudah yakin, nak digoncangkan pun susah. Ya, keyakinan. Itu pentingnya kita memahami tentang keyakinan. Oke, saya nak buktikan apa betul bahwa iman kita pada Rasulullah, iman kita pada Allah, iman kita pada Al-Quran, iman kita kepada Allah misalnya, benar ke tidak cukup dengan mendengar Quran dan selesai cerita? Coba saya bawakan kisah Al-Hawariyun di sini. Ini yang belum saya sebutkan. Orang-orang Al-Hawariyun adalah pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah tentang orang Hawariyun ini? Disebutkan pada ayat yang ke-112 dahulu. Ya, wa idh qala hawariyuna ya Isa bin Maryam. Ya, wa idh qala hawariyuna ya Isa bin Maryam. Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Gimana bunyinya itu? Wa idh qala hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna bukan wa anta khairur raziqin. Sekejap ya. Surah Al-Maidah ayat 112. Baik. 112 dulu ya. 112 baru 113 ya. Surah Al-Maidah, Al-An'am, Al-Maidah. Oke, sekejap puan-puan tuan-tuan ya. Oke. Di sini Allah menyebutkan idz qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Ya. Ketika orang-orang Hawariyun mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa bin Maryam, duhai Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Boleh tak Tuhan engkau itu menurunkan hidangan dari langit untuk kami? Apa jawab Isa? Jawab Isa adalah qala taqullaha in kuntum mu'minin. Jika kamu beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Maknanya Isa di sini mencukupkan iman sahaja untuk mereka. Kalau kamu sudah beriman, bertakwalah kepada Allah. Tak payah minta pembuktian, tak payah minta diturunkan Maidah. Ya, jadi kata Isa, kalau kamu sudah beriman atas risalah yang aku sampaikan, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan minta diturunkan hidangan. Adakah Nabi Isa tahu apa tujuan di sebalik permintaan kaumnya ini? Orang Hawariyun ini. Subhanallah. Ayat yang ke-113 inilah menjawab apa sebetulnya yang dimaukan oleh orang Hawariyin. Kata orang Hawariyin, ya,
Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Kami inginkan makanan hidangan itu, ya, dari langit itu, ya, supaya kami boleh membuktikan akan kebenaran kamu. Wa na'lam, supaya kami tahu an sadaqta. Sadaqtana, engkau itu benar. Ya, wa na'lamu an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami termasuk orang-orang yang telah menyaksikan perkara itu. Oke. Permintaan ini tak disalahkan oleh Allah. Dibenarkan. Mereka dibenarkan untuk meyakinkan mereka, maka Allah mengatakan, aku akan makbulkan perkataan itu. Selepas Isa meminta nanti, ya, Allah bagi, aku akan makbulkan. Tetapi kalau dia masih ingkar selepas dia menyaksikan, hukuman akan aku timpakan lebih parah yang belum pernah aku timpakan pada makhluk yang lain. Itu kata Allah. Karena itu kalau kita sudah diyakinkan oleh Allah, diperlihatkan alam semesta, apa semuanya yang menguatkan kita punya keimanan, lalu kita mengingkari kita punya keimanan. Masya Allah. Seperti Bal'am bin Baurah. Setiap dia berdoa dimakbulkan oleh Allah. Ketika dia mengingkari apa yang dia yakini sendiri itu, mengingkari apa yang dia yakini itu, sehingga dia digelar sebagai orang yang ghayyun. Allah bagi perumpamaan dia sungguh dahsyat. Seperti seekor ulat yang keluar daripada kulitnya. Insalah. Dan digambarkan seperti seekor anjing yang tak pernah puas dengan dunia itu. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang mencari ketenangan adalah dengan mencari bukti-bukti yang boleh menguatkan kita punya data keimanan itu. Karena iman itu sendiri dikatakan dalam Al-Quran, orang yang beriman itu masih memiliki sodru yang sakit, ya. Dan ketika kita goncangkan, kita recall lagi kan keyakinan, maklumat tentang Quran itu supaya meyakinkan kita. Masya Allah. Baik, jadi at-tuma'ninah itu satu ketenangan dalam kalbu kita yang dicapai oleh diri kita tatkala kita sudah melakukan aktiviti zikrullah, dan aktiviti zikrullah itu terkait dengan Al-Quran yang diam atau Al-Quran yang berkata-kata. Melalui apa? Melalui penyaksian atas apa yang kita imani itu benar ke tidak. Bila benar adanya, kita akan yakin. Bila yakin, maka ketenangan akan meliputi diri kita. Oke, saya bagi analogi perempuan-tonton semuanya. Anda percaya Anda punya dapur. Percaya ya? Iya, saya saksikan, saya percaya saya punya dapur. Tapi ketika Anda masak di dapur itu, lalu Anda keluar dari rumah itu, lepas Anda keluar dari rumah itu, Anda rasa tenang ketika ada perasaan, aku nyalakan dapur aku ketidak. Ya, Anda perlu ketenangan melalui keyakinan. Dengan cara apa? Anda akan patah balik, Anda akan saksikan, ternyata dapur itu terpadamkan, maksudnya tidak nyala apinya. So Anda keluar tenang ketidak. Ketenangan itu bermula daripada penyaksian atas apa yang Anda yakini, apa yang Anda percayai. Tadi mungkin Anda percaya, aku percayalah dan aku matikan, tapi kan macam balik lagi, lepas balik lagi tengok, bila tengok memang sudah mati pun, Anda keluar dengan tenang dan tidak ada goncangan dalam kalbu Anda. Itulah penyaksian fungsinya. Ya, maka benar kiranya kalau Al-Quran itu menjasad di alam semesta, nama-nama Allah itu menjasad di alam semesta, maka saksikanlah alam semesta itu untuk menambah keimanan dalam kalbu Anda, sehingga keimanan itu membuahkan keyakinan. Dari keyakinan itulah yang akan menatijahkan ketenangan dalam kalbu Anda. Ya, dengan zikrullah menjadi tenang. Apakah zikrullah yang boleh mencapai ketenangan? Penyaksian. Apa bukti penyaksian ini? Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim percaya Allah berkuasa, tapi nak buktikan, ya. Seperti apa? Siapa? Orang-orang Hawariyun percaya pada Isa sebagai Rasul utusan Allah, ya, percaya Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tapi masih perlu bukti. Ketika bukti-bukti itu telah didedahkan, maka Allah berfirman dalam Al-Quran surah yang ke-6 ayat 75, mereka sudah mencapai maqam mukinin. Wa kadzalika nuri, demikianlah kami perlihatkan, ya, kami persaksikan kepada mereka. Ibrahim malakutas samawat, cakrawala diberikan pada Ibrahim. Wal ard, yaitu burung-burung yang terbang itu, ya.
waliyakuna minal muqinin, supaya Ibrahim menjadi orang yang yakin. Ketika yakin muncul ketenangan, dan ketika ketenangan itu muncul lantaran kita menyaksikan, itulah makna zikrullah. Dan dengan zikrullah sahaja kita akan menjadi tenang. Baik, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah kita punya perbincangan tentang masalah ketenangan. Apakah ketenangan itu ya sebentuk ketenangan ya yang ada dalam kalbu kita selepas kita melakukan aktivitas zikrullah ya, dengan menyaksikan kekuasaan Allah untuk membuktikan kebenaran apa yang telah kita imani sebelumnya, sehingga kalbu kita menjadi tenang lantaran menyaksikan itu, dan hilanglah ketakutan, hilanglah kecemasan, hilanglah kegelisahan. Keyakinan inilah yang akan kita recall terus ketika kita ada masalah dalam hidup kita. Oke, saya contohkan. Pagi-pagi mungkin kita tak pernah lepas daripada perangnya anak-anak kita. Jiwa goncang lantaran anak kita membantah kita. Jiwa goncang ketika anak-anak memberanikan diri untuk melanggar aturan kita. Jiwa rasa tak tenang, jiwa rasa tak selesa. Bagaimana caranya? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, maka datangkanlah Al-Quran, maka datangkanlah keyakinan yang sudah kita bina agar kita boleh tenang dalam menghadapi situasi yang seperti itu. Ya, itu penting kiranya bagi kita untuk mendepani segala bentuk permasalahan-permasalahan yang kita tak suka namun Allah hadirkan, supaya apa? Kita mencari ketenangan dengan cara apa? Tadzakur, mendatangkan semula peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran. Ya, baik. Yang kedua, kenapa kita perlu ketenangan? Kenapa kita perlu ketenangan? Ramai orang mencari ketenangan. Kalau kita tanya, Anda perlu ketenangan? Iya. Kenapa Anda perlu ketenangan? Apa jawabnya? Ya, perlulah. Tenang, kenapa tak perlu? Oke. Saya katakan, ketika Al-Quran mengajak kita untuk mendapatkan ketenangan melalui zikrullah, ketahuilah pada ketenangan itu ada faedah, ada manfaat, ada kelebihan, ada keutamaan. Ya. Apakah kelebihan dan keutamaan ketenangan itu? Kelebihan dan keutamaan ketenangan itu adalah ianya dapat melapangkan sadru kita. Ya. Ianya dapat melapangkan sadru kita. Oke. Saya tak payah tulis dekat whiteboard. Puan-puan, tuan-tuan dengar saya. Ketika kita berhubung dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu hanya diperolehi zikronnya melalui hati yang bersih, yang suci, yang namanya albab, maka disitulah terbit keimanan, dan iman itu terus masuk dalam tabung kalbu. Ketika iman itu perlu dibuktikan kebenarannya melalui penyaksian, maka fuad akan melakukan tindakan penyaksian untuk menghasilkan keyakinan, dan keyakinan ini akan masuk ke dalam tabung kalbu. Ya. Ketika kalbu sudah terkandung di dalamnya keimanan, ketika kalbu sudah terkandung di dalamnya keyakinan, maka kalbu itu secara otomatis akan menghias dirinya dengan ketenangan. Dan ketika kalbu itu tenang, ya, dia akan memberikan satu pengaruh atau kesan kepada sadru, ya, sehingga sadru itu menjadi lapang. Ketika sadru itu menjadi lapang, Allah menguji sadru kita. Kita boleh menghadapi dengan stable, emosi yang tenang. Kita boleh hadapi dengan rasa cukup ketika misalnya Allah sekat kita punya rizki. Ya, selama PKP ini travel banyak yang bankrupt misalnya. Karena kalbu kita sudah ada perhiasan namanya ketenangan itu, keyakinan dan keimanan itu, kita boleh menghadapi sadru kita yang coba untuk disempitkan oleh Allah melalui kejadian itu, ya. Tetapi ternyata kita memiliki ketenangan, ya, memiliki keyakinan bahwa semua ini dengan izin Allah. Lapang sadru itu. Lapang sadru itu. Jadi itu fungsi kepentingan terhadap ketenangan, ya. Puan-puan, tonton boleh bayangkan tadi bila saya sudah sebut bulatan itu anggap jelas dekat whiteboard, ya. Ya. Ketika loop kita connect dengan Al-Quran, menghasilkan yang namanya keimanan masuk dalam tabung kalbu.
Ketika fuad kita menyaksikan kekuasaan Allah untuk membuktikan, menyaksikan fenomena alam yang di dalamnya mengandungi Al-Quran itu, membuktikan iman kita, keyakinan itu masuk dalam kolbu. Ketika kolbu kita beriman, kolbu kita berkeyakinan, maka muncul dalam kolbu itu ketenangan. Ketika kolbu itu tenang, sadru diuji oleh Allah, ketenangan akan menghadapi perkara tersebut. Mengapa ada orang pagi-pagi anak bermasalah dia tenang saja? Karena dia sudah mengusahakan keyakinan dalam kolbu dia. Mengusahakan melalui metode penyaksian akan kekuasaan Allah itu, akan kebenaran apa yang diyakininya itu. Sehingga ketika ada berdepan dengan anak-anak yang nakal, dia recall lagi data-data itu. Yalah, memang punya anak soleh itu perlu waktu lama. Anak itu merupakan hibah Allah. Contoh, kita datangkan, jadi kita tenang, kita mendidik anak satu hari itu bukan tujuan soleh ketika itu. Kalau kita anggap soleh ketika itu, anak membantah kita kan stres. Jadi saudara kita akan sempit. Tapi kalau kita percaya dengan janji-janji Allah dalam Quran itu, bahwa anak itu merupakan hibah Allah yang perlu waktu yang lama untuk mendapatkannya, bahkan kita umur 40 tahun pun baru. Nah, ingat untuk orang tua kita, maknanya lamalah proses anak untuk sholat itu. So, menenangkan jiwa kita. Oke, aku mengajar hari ini sebagai proses, bukan untuk menjadikan anakku seketika itu soleh. So, tenang jiwa kita. Kenapa kita percaya Quran? Karena saya sudah buktikan Quran itu benar. Apa buktinya? Subhanallah, fakta-fakta saintifik sekarang membuktikan Quran itu benar. Contoh misalnya, kajian tentang kulit. Dalam Quran ada kulit. Oh benar adanya, subhanallah. Kajian misalnya tentang lautan yang mengandungi api, Quran ada, oh subhanallah. Kajian membuktikan tentang Fir'aun yang badannya mengandungi banyak garam, tapi tengok Quran, subhanallah. Jadi semua itu sinergi antara alam dengan Quran. Kita yakin kebenaran Quran, so apa kata Quran kita recall, kita jadikan sebagai metode zikrullah kita. Karena itu benar kata Imam Ibnul Qayyim, bahwa dengan Al-Quran lah kita menjadi tenang. So pastikan kita call lagi Quran bila kita berdepan. Saya contohkan pagi tadi dengan anak, dibagi untuk mengaji misalnya, agak melawan membantah, sempit dada kita, Allah buat sempit. Tetapi ketika data Quran kita recall, oh ya Allah, saya hanya menjalani sebuah proses tentang masalah kesalahan anak itu adalah hibah takdir yang telah Engkau tetapkan ya Allah. Perlu waktu lama, ya Allah, bantu aku ya Allah. Muncullah doa, ya. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Kurniakan aku keyakinan yang dengan keyakinan itu aku boleh setelkan musibah-musibah yang menimpa saya. Subhanallah. Maka musibah itu hanya akan dihadapi oleh hati yang iman plus yakin. Maka saya tafsirkan yang semalam itu, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Bila iman sendiri saja disebutkan, itu sudah ada iman, sudah ada keyakinan. Hanya dengan iman dan keyakinan. Bagaimana mungkin kita yakin sahaja tanpa iman? Sebab iman itu yang melandasi kita punya keyakinan. Jadi setiap orang yakin, itu mesti sudah beriman. Tapi orang beriman belum tentu yakin. Maka ketika iman disebutkan sendiri dalam ayat Quran, itu namanya iman plus yakin. Tapi kalau iman dengan yakin digandingkan bersama-sama, itu berbeza maknanya. Baik. Perempuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi poin yang kedua, mengapa kita perlu mencari ketenangan? Karena ketenangan itulah yang boleh mengontrol jalannya emosi kita. Perempuan, dengar saya di sini ya. Ketenangan itu yang diperoleh melalui zikrullah dengan menyaksikan kebenaran apa yang telah kita percayai itu ternyata dapat mengontrol kita punya emosi. Yang garang-garang, yang suka marah-marah, yang suka lempar-lempar barang, yang suka cele-cele, yang suka hina-hina, itu emosi tidak stable. Lantaran apa? Kalbunya belum ada ketenangan.